Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan nama saya Firdianto Karimalai. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan beberapa poin-poin penting yang telah saya ringkas dari buku yang Bapak bagikan kepada kami yang berjudul Kematian Bayi, sebuah kelanjutan masalah sosial. Buku ini pada awalnya membahas tentang bagaimana adanya tingkat kematian bayi atau angka kematian bayi meningkat pada tahun 1890-an. Itu membuat profesor atau peneliti yang bernama Newman merasa resah sehingga meneliti tentang masalah kematian bayi tersebut. Sementara pada setengah abad terakhir, masa pertumbuhan ilmu pengetahuan dan pengobatan pada bagian medis itu berkembang sangat cepat, dan kehidupan manusia itu diselamatkan dan diperpanjang oleh kecanggihan dari teknologi medis tersebut, dan kematian semakin menjauh dari populasi umum. Bayi yang meninggal setiap tahun seperti yang mereka lakukan di masa lalu memang tidak terlalu nampak, tetapi masih ada saja bayi yang mati dalam jumlah banyak di berbagai tempat. Di sini juga statistik pada angka kematian bayi pada tahun 1890-an itu hampir sama dengan tahun 1850-an, di mana angka kematian pada usia 5-24 tahun itu menurun sekitar 30-40%, sedangkan angka kematian pada usia 1-4 tahun itu meningkat sekitar 50 dan 60%. Ini membuat adanya merasa keresahan bagaimana medis tidak sanggup untuk menangani adanya atau menekankan adanya angka kematian bayi tersebut, sehingga Newman sendiri meneliti tentang bagaimana apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kematian bayi jika dilihat dari konteks masalah sosial. Seperti juga yang dinyatakan dalam judul buku ini, Newman percaya bahwa angka kematian bayi yang tinggi pada dasarnya lebih merupakan masalah sosial daripada masalah medis, dan akibatnya rekomendasinya untuk meningkatkan kesehatan bayi tersebut berakar kuat dalam lingkungan sosial. Artinya dia menekankan untuk kematian bayi itu pada lingkungan sosial yang telah saya jelaskan tadi, dengan yang paling utama ditempatkan, yang menjadi prioritas utama adalah seorang ibu. Bagaimana seorang ibu itu mendalami, memaknai apa yang menjadi prioritasnya dalam menjaga dan melestarikan kesehatan bayi tersebut. Masalah kematian bayi bukanlah satu situasi sanitasi saja atau perumahan atau kemiskinan seperti itu, tetapi bagaimana sebagian besar merupakan tantangan menjadi seorang ibu yang baik dalam mengurusi bayi tersebut. Di sini bayi merupakan anggota yang paling rentan dalam masyarakat. Mereka bergantung bukan pada diri sendiri, tetapi bagaimana mereka bergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidup mereka. Dan karena tingkat mereka binasa sering dianggap sebagai ukuran kritis dari kesejahteraan masyarakat itu, standar hidup dan kualitas lingkungan secara umum telah meningkatkan kualitas makanan dan perumahan. Standar hidup artinya bahwa adanya tingkat kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri mempengaruhi bagaimana kualitas apa yang ia makan atau apa yang ia konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, untuk bagaimana kelangsungan kehidupannya bagi kesehatannya sendiri. Intervensi medis yang berhasil sekarang digunakan dalam bentuk banyak sekali bentuk intervensi medis yang dalam bentuk antibiotik, transfusi darah, masa vaksinasi terhadap infeksi masa kanak-kanak, dan juga imunisasi, dan bahkan berbagai jenis operasi lainnya seperti operasi janin dan kecanggihan medis lainnya. Setiap kemajuan ini memiliki dampak positif yang secara beruntun atau secara individu dan kombinasi telah meningkatkan angka kematian bayi tersebut.
Di sini Neumann juga memusatkan perhatian pada peran ibu dan lingkungan rumah yang terbukti kontroversial. Artinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kematian bayi tersebut dari ibu dan juga adanya dari lingkungan-lingkungan sekitar yang terbukti kontroversial. Neumann dan orang-orang sejamannya itu memberikan perhatian khusus pada bahaya pemberi makanan bayi yang buruk sehingga membuat ibu bertanggung jawab secara terkhusus untuk perawatan bayi. Artinya bahwa uh, mereka memfokuskan pada pemberian makanan bayi sehingga ibu harus bertindak khusus dalam melihat makanan apa yang diberikan oleh bayi tersebut. Reorientasi Neumann perhatian lebih menekankan jauh daripada penyakit dan perawatan bayi individu ditandai dari keberangkatan ilmu kedokteran yang membiarkan para ibu dijadikan sebagai fokus yang disalahkan tingginya angka kematian bayi. Artinya bahwa Neumann menitik beratkan pada ibu, bagaimana ibu menangani bukan hanya sekedar medis tetapi bagaimana ibu yang menjadi faktor utama dalam menekan angka kematian bayi tersebut. Sehingga bagaimana di sini harus adanya suatu organisasi atau suatu lembaga yang mengurus bagaimana memberi pencerahan kepada seorang ibu dalam kebersihan dan juga kesehatan makanan dan manajemen bayi, bimbingan pribadi dan mengajar oleh penunjuk kesehatan yang berkualitas baik untuk menunjang bagaimana seorang ibu untuk berpikir baik dalam memelihara bayi, kesehatan bayi tersebut. Di sini juga kenapa dibilang kematian bayi merupakan angka masalah sosial. Di sini dalam buku ini juga membahas tentang bagaimana kematian bayi pada orang-orang yang berada pada kelas bawah itu meningkat karena tidak mencapai jangkauan medis. Sedangkan orang-orang yang berada pada kelas atas itu mereka mempunyai bayi yang cukup baik ya, dibilang karena mereka mempunyai dana untuk bagaimana mengurus atau membiayai dengan hal-hal medis. Ini juga menjadi masalah sosial di mana terdapat perbedaan kelas. Ini membutuhkan suatu wadah atau suatu kebijakan dari pemerintah untuk bagaimana kita mengembangkan atau mensejahterakan keseluruhan tanpa adanya batasan-batasan sehingga orang-orang yang pada bagian kelas bawah juga dapat merasakan bagaimana memelihara seorang bayi dengan baik dengan pemberian makanan atau pemberian sesuatu yang baik untuk pertumbuhan bayi tersebut. Pada masa itu juga orang-orang pada kelas buruh atau kelas rendah yang notabene kebanyakan menjadi buruh baik itu perempuan maupun laki-laki kebanyakan tidak mendapat cuti atau tidak mendapat waktu istirahat kerja dalam pada saat melahirkan sehingga bayi yang dikeluarkan juga kadang menjadi prematur sehingga bayi itu tidak sehat dan membutuhkan perawatan khusus pada orang-orang yang kelas bawah tersebut. Sehingga di sini Neumann dia itu menekankan atau mendekatkan diri kepada orang-orang yang berada kepada kepala-kepala perusahaan untuk bagaimana memberi semacam cuti untuk orang-orang yang sedang melahirkan atau perempuan-perempuan yang sedang melahirkan, terkhususnya pada orang-orang kelas bawah sehingga dapat memikirkan bagaimana memelihara atau menyehatkan janinnya tersebut itu. Dan juga di sini adanya masalah lingkungan. Masalah lingkungan kita semua tahu bahwa lingkungan yang kotor sendiri itu merupakan penyebab dari bagaimana seorang itu atau individu atau kelompok itu menjaga kualitas lingkungan dengan baik dengan cara membersihkan. Kita tahu bahwa terdapat perbedaan kelas itu juga terdapat perbedaan lokasi geografis antara orang-orang kelas tinggi dan orang-orang kelas rendah. Itu menyebabkan kematian bayi meningkat dari lingkungan yang kotor itu bisa jadi menyebabkan diare dan juga segala bentuk penyakit lainnya sehingga adanya konteks masalah sosial di dalam situ. Di sini juga kita harus memperhatikan bukan hanya sekedar lingkungan tetapi juga bagaimana adat istiadat orang-orang seperti khususnya kita di Indonesia Timur sini bagaimana adanya satu semacam adat istiadat untuk bagaimana memanggang bayi itu sendiri membuat kesehatan bayi terganggu karena dengan memanggang bayi dengan ayah itu sendiri membuat bayi sendiri tidak mendapat perawatan yang baik untuk
kelangsungan hidupnya nanti. Di sini butuhnya adanya satu wadah khusus untuk bagaimana membina orang-orang tersebut atau orang-orang yang masih menggunakan adat untuk memelihara atau memelihara dari pemerintah tentang ini, sehingga dapat terkontrolnya angka kematian bayi, bukan hanya di Inggris tetapi juga pada pelosok kita Indonesia ini, seperti Indonesia Timur yang masih memegang kental dengan adat istiadat yang masih berlaku sampai saat ini. Sekian saja analisis singkat dari saya ucapkan terima kasih.